Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat yang kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami, dan channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana okultisme ya bisa mengubah setan hampir sama dengan Tuhan. Nah sahabat yang kasih Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Sahabat yang kasih Tuhan, tujuan setan atau Lucifer sungguh jelas bahwa dia ingin menyerupai Allah atau seperti Allah. Ya, di dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah sahabat dikasih Tuhan, ayat ini ya mengindikasikan tentang bagaimana kejatuhan Lucifer ya. Dan sahabat yang kasih Tuhan, ini jelas bahwa Lucifer jatuh atau dilemparkan ke bumi ya oleh karena kesombongan. Nah sahabat kasih Tuhan, sebelum Tuhan menciptakan manusia ataupun sebelum Tuhan menciptakan alam dan juga isinya, sahabat yang dikasih Tuhan, yang pertama diciptakan adalah malaikat ya. Dan tujuannya adalah supaya membantu manusia untuk bisa, yaitu menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Nah dalam hal ini sahabat yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan hak bebas juga ya kepada malaikat. Tentunya Tuhan tidak pernah memaksakan supaya malaikat ya tunduk, ataupun supaya malaikat dalam kuasa Tuhan sehingga tidak punya kehendak bebas. Ya, Tuhan berikan kehendak bebas kepada malaikat. Dan ternyata kehendak bebas ini membuat Lucifer yang adalah pemimpin dari setiap malaikat pemuji itu mau memberontak kepada Tuhan. Ya sahabat yang kasih Tuhan, ya dia dikatakan ingin menyamai yang maha tinggi. Nah ini adalah sebuah kesombongan yang dimiliki oleh Lucifer. Dan akhirnya apa yang terjadi sahabat yang kasih Tuhan? Lucifer dilemparkan oleh Tuhan. Dan di bumi ini tentunya ya dia memiliki satu ambisi supaya dia bisa menguasai bumi. Kenapa? Karena di surga dia sudah tidak punya tempat ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setan itu, si ular tua itu menggoda manusia. Yang kemarin saya sudah bahas ya, dimana setan dalam rupa ular itu menggoda Hawa, dan akhirnya Hawa tergoda ya dengan apa? Dengan iming-iming menjadi seperti Allah ya, sehingga Hawa berpikir, wah kalau menjadi seperti Allah dia luar biasa. Akhirnya nasihat Tuhan dia lupakan ya. Nasihat Tuhan berkata bahwa boleh memakan buah yang ada di taman ini, tetapi untuk buah yang ada di tengah taman itu tidak boleh kamu makan. Tetapi Hawa melanggar perintah Tuhan ya, dia lupa nasihat Tuhan dan dia lebih memilih taat kepada iblis, kepada setan. Sahabat yang kasih Tuhan, di sini ada celah di mana iblis mulai menunjukkan kekuatannya ya. Dia mulai membangun kerajaannya di bumi. Dan kalau kita melihat perkembangannya, bagaimana iblis, setan dengan berbagai upaya ya, tentunya dengan yaitu strateginya yang disebut okultisme, penyembahan ya kepada setan yang dibalut mungkin
dengan kepercayaan kepada roh leluhur, ya, kepercayaan kepada benda-benda mistis, kepercayaan kepada kekuatan gaib yang seakan-akan bisa memberikan satu kesejahteraan kepada manusia, kepercayaan kepada pesugihan, kepercayaan kepada yaitu perdukunan, ya, dan kepada hal-hal yang lain yang berbau mistis, ya, bahkan mungkin kepercayaan kepada sebuah kekuatan yang bisa dimiliki ketika memiliki sebuah jimat, dan bahkan cara-cara lain. Sahabat yang kasih Tuhan, di sini secara tidak langsung, ya, iblis sedang merebut jiwa manusia. Manusia yang tadinya mungkin menyembah Tuhan, ya, manusia yang tadinya mungkin, ya, menyembah Allah yang benar, tetapi oleh karena mungkin kesulitan terjadi, mungkin dia berpikir, Tuhan, aku sudah mengikut Tuhan, ya, Tuhan, aku sudah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi kok hidupku begini-begini saja, hidupku tidak diberkati. Ada temannya datang, dan mungkin dia berkata, kalau mau kamu mendapat kekayaan, tidak usah nyembah Tuhan, ya, datang saja ke dukun ini, atau datang saja ke tempat ini, pasti kamu dijamin akan kaya. Nah, sama dikasih Tuhan, inilah strategi iblis, ya. Dia bisa membelotkan manusia yang tadinya mungkin menyembah Allah menjadi menyembah iblis. Itu yang terjadi, sahabat yang kasih Tuhan. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, iblis bisa, ya, menawarkan kemegahan dunia ini, ya, agar manusia mau menyembah kepadanya. Hal ini juga pernah, ya, dilakukan oleh iblis bahkan pada Tuhan Yesus sendiri. Ya, di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9, demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, sahabat kasih Tuhan, ya, iblis mencobai Tuhan Yesus juga, ya, dengan hal ini, dengan kerajaan dunia, dengan kemegahan dunia. Artinya, sahabat kasih Tuhan, orang ketika kaya, ya, dia akan terhormat, dia akan seperti raja, ya, karena dia punya kemegahan. Nah, iblis tawarkan ini, sahabat yang kasih Tuhan. Tetapi tentunya ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan cara ini, Tuhan berkata apa, sahabat yang kasih Tuhan? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa nyahlah engkau iblis. Kenapa? Hanya kepada Tuhan saja harus sujud menyembah, hanya kepada Allah aja kita harus berbakti. Nah, sampai kasih Tuhan, di sini Tuhan menegaskan bahwa sesungguhnya manusia juga harus menyembah hanya kepada Tuhan saja, berbakti itu hanya kepada Tuhan saja. Kenapa, sahabat yang dikasih Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan kita, karena Tuhan yang menjadikan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, ya. Kita itu adalah imago Dei-nya Tuhan, gambarannya Tuhan, yang seharusnya kita bukan mempermalukan Tuhan dengan apa? Dengan menyembah setan. Tetap seharusnya kita mempermuliakan Tuhan. Nah, saat dikasih Tuhan, ketika seseorang yang mempercayai okultisme, ketika seseorang yang mempercayai kekuatan gaib, ya, dia sedang menyembah setan, bukan menyembah Tuhan. Dia sedang memuliakan setan, bukan mempermuliakan Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, di sini setan mengambil posisi Tuhan. Kenapa? Karena dalam kenyataannya masih banyak orang
yang mempercayai okultisme. Bahkan mungkin mereka juga orang Kristen. Mereka mengaku bahwa mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka masih datang ke dukun. Ya, ketika sakit bukan berdoa kepada Tuhan, dia datang kepada dukun. Pak dukun, tolong anak saya sakit, tolong Pak dukun supaya dia bisa sembuh. Ya, ini yang terjadi, sahabat yang kasih Tuhan. Mungkin ketika kesulitan dia bukan datang kepada Tuhan, dia datang kepada dukun. Pak dukun, saya sedang kesulitan keuangan Pak dukun, gimana caranya, apa solusinya? Mungkin ketika mau buka usaha, Pak dukun, saya mau buka usaha, bagaimana usaha saya bisa lancar, ya, sehingga apa yang kulakukan bisa berhasil. Sahabat yang dikasih Tuhan, ingat, ini adalah strategi iblis untuk merebut manusia, sehingga manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga manusia tidak lagi menyembah Tuhan, atau mungkin mengaku menyembah Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya menyembah Tuhan. Mereka mungkin masih datang ke gereja, mereka masih mungkin memberikan persembahan, ya, mereka mungkin masih memberikan perpuluhan, tetapi hatinya tidak lagi menyembah Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan katakan, mereka dengan mulut mereka memuji Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Ya, sahabat dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Ya, supaya kita bergantung, berharap, berserah hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Iya, di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 31 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, sahabat dikasih Tuhan, ketika umat Tuhan datang kepada peramal, ya, dan kemudian mereka menyembah kepada roh-roh peramal, mereka menajiskan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita hanya menyembah kepada Tuhan saja, hanya bergantung kepada Tuhan saja. Ya, sahabat dikasih Tuhan, kemudian di dalam Yesaya pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-19 demikian firman Tuhan. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Nah, sahabat kasih Tuhan, ketika kita datang kepada roh peramal atau kepada dukun peramal dan kemudian bertanya kepada roh-roh, ya, sesungguhnya roh itu bisa saja roh orang mati yang mereka percayai, ya, atau mungkin roh-roh yang lain. Mana mungkin roh orang mati bisa membantu orang yang hidup, sahabat yang dikasih Tuhan? Roh itu suci, ya, karena sesungguhnya ini bukan roh orang mati. Ini hanya strategi iblis saja, ya, yang mungkin menyerupai seseorang, ya, yang dianggap sanggup menolong, gitu, ya. Nah, di sini iblis mengambil posisi supaya manusia mempercayai hal itu. Ya, mungkin ada seseorang yang dianggap orang kuat, ya, yang dianggap orang sakti, kemudian meninggal, orang datang ke kuburannya. Ya, mungkin dia mempercayai bahwa orang itu bisa, ya, menolong dia, gitu, ya, karena ketika hidup dia orang yang sangat berpengaruh, orang sakti. Nah, soal kasih Tuhan itu bisa terjadi, tetapi ingat, itu adalah tipu daya iblis. Ya, seperti halnya Saul, ya, dia datang kepada dukun di Endor, ya, dan kemudian dukun ini mengatakan bahwa ada roh yang keluar dari dalam tanah, dan itu adalah rohnya Samuel. Sama dikasih Tuhan, antara orang mati dan orang hidup tidak ada lagi hubungan, ya. Kalau itu roh Samuel, tidak mungkin
Roh yang dari Allah itu datang dari bawah. Kenapa? Karena yang datang dari Allah itu datangnya dari atas, bukan dari bawah. Karena itu sampai kasih Tuhan, itu hanya tipu daya iblis. Jangan dipercaya. Jangan lagi bertanya kepada dukun, jangan lagi bertanya kepada dukun peramal, jangan mempercayai dukun peramal yang menyembah kepada roh-roh. Ya, saudara sedang mengikatkan diri kepada iblis. Ingat, menyembahlah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Demikian sahabat yang kasih Tuhan, pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mengenai iblis bisa saja mengambil posisinya Tuhan, ya, dengan cara okultisme. Sahabat yang kasih Tuhan, jikalau sahabat diberkati mulai setiap tayangan video ini dan pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan saran yang bisa membangun channel ini sehingga channel ini semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.